almarhum bapak kan yang mekanik juga pelatih saya. Jadi yang support system buat saya sampai sekarang seperti ini bisa sukses. Jadi ya alhamdulillah TKI ya pada solid tuh bawa bendera Indonesia di garis start, support saya. Dia bilang welcome Doni Tata JPMT Dap. Kalau saya paling jauh tuh 200 kilo Jogja Kebumen lewat Sate Ambal itu pulang tuh 200 kilo lewat Dendels tuh. Cuman mau nyati Fisik. Kalau pas di jalan raya bukan tempat untuk memacu kecepatannya karena kita harus menghormati pengendara motor yang lain. Halo semuanya, selamat datang di Chit Chat, sebuah obrolan seru yang tentunya bersama narasumber yang seru juga. Nah, kali ini di episode pertama, kita kedatangan kebanggaan kota Yogyakarta. Mungkin bukan cuma Yogyakarta ya, tapi kebanggaan Indonesia. Kita sambut ya, manusia tercepat di Indonesia, Mas Doni Tata. Halo Mas. Halo Mas. Halo. Thank you. Ya Mas, gimana Mas kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Oke, tadi kesini naik apa Mas? Naik mobil ya tentunya, karena kalau naik motor biasa kalau latihan di sirkuit atau pas touring. Tapi kalau pas kegiatan kerja atau ada undangan lebih nyaman naik mobil karena naik mobil. Biar nggak kehujanan. Iya juga sih, tapi kita tetap kesini tetap bakal sat-set naik motor, tapi ternyata tetap lebih, ya tapi memang tetap lebih aman pakai mobil sih. Betul Mas. Nah Mas, untuk masuk ke apa ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan kita, mungkin saya pengen satu pertanyaan dulu nih. Menurut Mas Doni, istimewa Jogja itu tuh seperti apa? Ya, Jogja kota di mana saya lahir dan di mana kota otomotif juga di Yogyakarta. Karena Yogyakarta melahirkan banyak pembalap top di Asia dan di World GP. Dulu ada Mas Hendriansyah, ada saya. Generasi sekarang ada Galang Hendra, Aldi Satya, dan gudangnya pembalap sih di Jogja. Jadi buat saya Jogja sangat istimewa dan barometer buat pembalap di Indonesia dan Asia. Oh malah Jogja tuh banyak menelurkan pembalap. Iya, padahal kita nggak punya sirkuit ya. Kita latihan masih minimal di lapangan parkir Mandala Krida, yang mana kalau ada kegiatan basar atau konser musik kita nggak bisa latihan. Ya. Mas Doni ini kan pembalap asli Jogja kan ya Mas ya. Nah, lahir di mana Mas Jogjanya itu? Saya lahir di Sleman. Oh, Sleman. 21 Januari 91. Oh, tahun 91. Iya. Sekolah juga di sini. SD, SMP, SMA di Jogja. Sekarang tapi tinggal di Jogja juga. Oh, tinggalnya juga tetap di Jogja. Masih di Jogja, di Jogja untuk home base, tapi untuk beberapa pekerjaan atau event biasanya stay di Jakarta. Kalau tahun kemarin saya jadi technical director di Mandalika Racing Team, di tim Moto2, jadi saya bolak-balik stay di Jakarta. Tetapi paling nyaman sih buat saya tinggal tetap di Jogja. Kenapa Mas kok lebih ya emang mungkin udah asli Jogja dan biaya hidup juga tentunya lebih rendah, nyaman, dan juga jalanan sendiri masih bersahabat kalau di Jogja. Kalau di Jakarta kita tiap hari menghadapi macet, lama-lama pusing juga. Bener sih, tapi nek menurut Mas Doni nih Mas, yang apa ya, mungkin yang ngangenin dari Jogja itu seperti apa sih? Yang ngangenin orang-orangnya ya, orangnya bersahaja dan ramah, tentunya bikin pengen balik lagi Jogja. Suasananya orang-orangnya juga welcome. Ini kan saya juga dapat info nih, kalau Mas Doni ini kan mungkin memulai karir balapnya itu kan dari bapak dan ibu malah. Iya betul Mas. Nah mungkin bisa diceritakan tuh Mas. Ya itu tahun 90-an ya. Bapak sama ibu juga pembalap motor juga dulu di tim Yamaha. Zaman dulu Yamaha Sunday Race ya. Di tahun 97 sampai Sentul juga. Tetapi cuma balap underbone ya, bebek itu Fish Air motornya. Beberapa kali saya lihat bapak ibu balap di Semarang. Zaman dulu masih apa ya, masih tradisional sekali ya, mau balap ya, motor balap tuh yang dinaikin pas mau berangkat masih ada plat nomor, spion, begitu nyampe sirkuit baru dirombak, baru diprotolin buat balap. Tapi Mas Doni ini anak tunggal? Enggak, ada 2 bersaudara, punya adik 1.
adiknya juga terjun ke balap? Enggak. Oh enggak. Sekolah, kuliah sekarang. Adiknya lebih ke... Pernah saya ajarin di motor, tapi karena di Indonesia itu belum ada kelas untuk cewek dan lawannya cowok, mesti kan kasihan ya anaknya. Mesti akan mentok karena cewek mau dilawan dengan pembalap yang laki-laki mesti nggak kurang maksimal. Setelah SD saya suruh sekolah aja. Oh, adiknya cewek. Berarti ibu dulu juga pembalapnya juga sampai... Iya, kalau dulu ibu ada kelas wanita zaman dulu. Oh, zaman dulu malah ada kelas wanita. Kalau sekarang ada, tapi kasihan sih. Aku lihat di Indonesia untuk kelas cewek sih mentok, nggak akan bisa ke internasional. Mungkin ya. kurang kurang dapat spotlight ya. Iya, mungkin kalau ibu mungkin sedikit tomboy ya. Kalau adik feminim, jadi ya biar sekolah aja bisa ngurusin workshop. Oh ya, malah bisa bantu dari sisi manajerial. Iya. Tapi kan tadi kan yang tadi kan didukung sama diarahin juga sama bapak ibu. Tapi mungkin pasti ada satu sosok yang mungkin antara bapak atau ibu tuh yang paling semangat tuh. Mas Doni, wah pokoknya Mas Doni itu balapan. Jadi sendiri almarhum bapak kan yang mekanik juga pelatih saya. Jadi yang support system buat saya sampai sekarang seperti ini bisa sukses. Jadi ya alhamdulillah berkat beliau bisa jadi pembalap internasional, bisa sampai World GP dengan perjuangan yang panjang tadi ya. Masih tim privater, motor juga dulu masih pinjem, nggak nyangka juga bisa go internasional ya. Walaupun belum bisa berbicara banyak di internasional juara di MotoGP, tetapi paling nggak pernah menorehkan pembalap pertama Indonesia yang bisa mewakili di kancah internasional ya, di kelas Grand Prix GP 250 di 2008, 2009 di World Supersport 600cc dan 2013 di Moto2 World Championship di Gresini tim Italia, timnya Marco Simoncelli. Tapi mungkin juga ini ngomongin tadi juga soal memulai karirnya Mas Doni di dunia balap ya. Itu Mas Doni itu kepinginannya sendiri atau tetap diarahkan sih? Keinginan sendiri ya, karena sering nonton ibu almarhum bapak latihan di Mandala Krida. Sebelum balap tuh saya suka naik motornya, saya panasin dulu muter-muter. Akhirnya tahun 2000 ada VSC All New Year di Mandala Krida. Itu ada dibuka kelas 15 tahun ke bawah. Jadi pertama kali ikut malam tahun baru itu menggunakan Yamaha Viz Air 2 tak. Dan motor belum punya, masih pinjem punya temen, sewa waktu itu. Baju balap masih punya papa, saya pakai gedean gitu. Helm semua masih pakai punya orang tua. Jadi perjuangan zaman dulu masih susah ya, sponsor masih pribadi privater dulu selama setahun apa 2 tahun ya, tahun 2002 2003 mulai masuk tim Yamaha saya. 2003 juara Asia Yamaha Asian Cup Race, 2004 Yamaha Asian Cup Race lagi di Malaysia, 2005 juga Yamaha Asian Cup Race, habis itu juara Asia juga 2005 di Underbone. Habis itu wildcard ke Jepang, ikut kejuaraan All Japan Championship. Jadi pembalap Indonesia pertama yang ke Jepang ya waktu itu untuk training di kelas GP 125, GP 250. Yang awalnya dulu cuma hanya trennya tuh motor bebek waktu itu. Jadi peralihan dari Underbone ke motorsport juga ada membutuhkan adaptasi yang lumayan rumit ya, dari riding style, kecepatan. Tapi emang feel-nya emang sama tadi riding style-nya itu emang beda banget ya Mas? Beda, karena motorsport ada tankinya, jadi kita lebih bungkuk dan slip aero ya. Kalau Underbone kan nggak ada tankinya, jadi biasanya beloknya juga nggak bisa jepit tanki ya. Jadi masih manuvernya lebih enak kalau bisa jepit dulu. Iya, benar-benar respect motor balap. Kalau bebek kan motor buat jalan raya ya, bukan untuk balap. Tapi karena trennya di Indonesia dulu masih Underbone, zaman dulu kan ada Ahmad Jayadi, Hendriansa, seperti itu. Mas, tadi kan kalau ngomongin soal riding style juga ya Mas ya, saya penasaran ya Mas, sebagai orang awam ya Mas ya. Kalau misalkan saya naik motor,
saya kepalanya turun itu juga bisa mempengaruhi kecepatan? Iya, karena kita semakin aero, semakin bisa slipstream, lebih enak untuk di track lurus ya kecepatan. Tapi kalau underbone kan stylenya lain ya, sedikit ngangkang ya, karena nggak ada tankinya, dan ketika kita cornering susah motornya kita, karena bukan benar-benar motor balap ya. Jadi riding stylenya beda banget dengan raceback yang digunakan di motorsport ya. Sangat seru sih, semua ada perjalanannya dan trennya. Sekarang udah mulai tren ke motorsport ya. Dari kecil aja sekarang udah ada mini GP, itu ada ovale 160 cc, 110 cc, dan ada yang produk lokal juga ada AP10. Trennya udah dari kecil emang dikenalin motorsport ya, dari pocket bike 50 cc yang mesin rumput itu, terus beralih ke yang mini GP tadi. Ini Mas, kembali lagi ke mungkin kayak perjalanannya Mas Doni ya. Yeah. Nah, support dari kedua orang tua Mas Doni itu untuk karirnya Mas Doni dan pencapaian Mas Doni itu gimana sih Mas? Ya luar biasa ya. Yang dulu dari motor nggak punya, sekarang udah punya sendiri. Kalau balap nasional, zaman dulu baju balap masih punya orang tua, belum punya pribadi. Sekarang ya alhamdulillah banyak sponsor yang support karena saya sudah berprestasi tadi di kejuaraan Asia, All Japan Championship, dan juga di GP ya. Pernah mewakili Indonesia 3 kali ya. Di eranya GP 250 tuh balapannya sama almarhum Marco Simoncelli, Alex Espargaro, Alvaro Bautista, pembalap legend semua. Dan ada juga di World Super Sport bareng Gary McCoy. Dulu main PlayStation, idolanya dia, terus pernah balap bareng, rasanya sesuatu ya. Kalau yang sekarang kan mungkin udah nggak nemuin balap legend zaman dulu ya. Pernah sama siapa? Jorge Lorenzo. Di 2008 tuh ya pertama kali naik kelas ke kejuaraan dunia, langsung ketemunya pembalap-pembalap top semua. Wow. Tapi kalau untuk selama ini ya Mas ya, race di mana sih Mas, race yang paling yang paling berkesan gitu? Balapan paling dimana? Berkesan saya di Qatar. Di Qatar. Qatar sama Sepang Malaysia. Sepang Malaysia 2005 Wildcard, 2005, 6, 7, 8 di Sepang tuh. Karena home race ya buat saya dulu. Teman-teman yang TKI ya pada solid tuh, bawa bendera Indonesia di garis start, support saya. Dia bilang welcome Doni Tata Jabe Meteda. banyak yang support, dan rata-rata malah dari teman-teman kita ya yang kerja di luar negeri datang antusias support, datang ke pedok juga hambat ketemu. Di Qatar pun juga. Waktu di Qatar itu 2008 GP 250, perdana saya main full seri ya. Di garis start tuh biasanya spectator tuh sorak-sorak kalau ada Rossi keluar atau apa, itu pas saya mau main. Jadi begitu supportnya ya masyarakat Indonesia waktu saya balap di Qatar, yang pada kerja di Qatar, kuliah, sekolah di Qatar, datang menyaksikan langsung. Jadi secara nggak langsung tuh Mas Doni itu berarti kan beneran terkesan dengan apa ya, dengan warga Indonesia yang juga antusias ya sama. Sampai dari Dorna aja bilang waktu itu, oh Pradita already win in here. Karena orang Indonesianya sangat banyak sekali. Padahal baru mau start, belum juara, udah pada sorak-sorak. Udah bangga gitu ya. Iya. Tadi saya dengerin ceritanya Mas Doni aja juga ikut merinding ya. Bayanginnya tuh kayak Iya, alhamdulillah Mas. Walaupun nggak semua orang bisa punya kesempatan ya untuk sampai internasional, karena balap motor olahraga yang sangat mahal. Jadi kalau nggak ada support dari sponsor susah, karena balapan setahun ya minimal 10M, sekarang 15M habis ya kalau kejuaraan dunia. Itu untuk biaya apa aja? Biaya tim ya, motor kita flat, untuk kita tinggal di Europe, latihan, gaji mekanik, operasional tim semua.
Tapi Mas, kalau untuk sebenarnya ya Mas, untuk harga satu motor mungkin untuk race gitu yang udah di tune up dan lain sebagainya Ya, itu memang kalau yang 600 cc super sport itu masih murah ya, motor sekitar 200 jutaan, modifikasi 600 paling. Kalau yang GP itu udah hampir 1M sampai motornya sih. iya, Moto3 itu 1M sampai 2M. Karena elektronik semua kan udah ada ya GPS-nya, telemetrinya, suspensinya udah pakai factory semua karena bukan yang dipakai di jalan raya atau street bike ya, memang benar-benar prototype. Mas, saya juga mau tanya pertanyaan awam nih Mas. Nek apa ya, bahan bakarnya itu pakai apa kalau Racing balapan? fuel ya Mas. Oh, itu khusus. Ya, ada yang pakai Elf, ada yang pakai Shell. Kalau dari Indonesia untuk bahan kita belum punya Belum. bahan bakar. Kalau di Malaysia udah ada Petronas yang ngeluarin racing fuel ya. Kalau yang saya gunain dulu Elf ya rata-rata. Ada Elf, ada ETS, macam-macam. Dan itu sangat susah biasanya kalau di Indonesia kita dapatkan. Kalau latihan berarti juga tetap perlu pakai racing fuel juga. Ya kalau mau kompetitif khusus balap aja. Kalau latihan kita menggunakan Pertamax turbo atau afgas ya. Karena racing fuel 1 liter bisa 200.000 ya Mas. Satu drum 50 liter tuh ya rata-rata 7,5 sampai 12 juta 50 liter. Padahal sekali race itu kira-kira butuh berapa liter? 4 ya, 4 drum. 4 drum Ya. satu race. Kalau 2 pembalap. Oh, kalau Ya, dari latihan kan ada FP1, FP2, FP3, free practice 3, kualifikasi, race 1, race 2. Wah, berarti emang tadi modalnya beneran harus. Iya, apalagi kalau balap di Indonesia ya biasa tim harus kirim langsung dari luar ya untuk racing fuel karena di sini belum ada kan. Ini kan saya juga dengar-dengar nih Mas ya. Mas Doni itu kan ternyata mengidolakan sama Mas Hendriansyah. Betul, dulu saya idolain beliau. Apa sih yang sebenarnya Mas Doni idolakan dari Mas Hendriansyah? Ya dulu superstar ya zaman saya di Mandala Krida nonton balap-balap di lokal. Papa sama mama masih balapan, kan ada kelas pemula dan yang underbone atau yang seeded tuh Mas Hendriansyah dulu ya. Ya selalu juara, ninggalnya jauh dan selalu wheelie standing kalau di motor, jadi keren banget zaman saya masih umur 7 tahun ya. Berarti Mas Doni belum race? Belum race. Tapi pernah race bareng juga dulu di kelas underbone Patak tuh, tahun 2004-2005 ya. Bisa satu race, seru banget. Satu podium juga sama beliau. Oh iya, Mas Doni juara berapa waktu itu? Ya gantian, kadang saya 1, Mas Hendri 2, Mas Hendri 1, saya 3. Tergantung Asik pas juga, sirkuit mana yang beruntung ya. Karena kalau di balap tuh semua berkaitan, nggak hanya dari skill, dari motor, mekanik, semuanya. Tapi mesti rasanya juga asik lah ya, maksudnya bisa apa ya? Bisa kompetisi sama idolanya. Iya, betul. Bisa ketemu Valentino Rossi juga waktu saya di Itali waktu sama tim Grace ini. Tiap weekend Sabtu latihan barengnya sama Rossi flat track untuk fisik. Jadi ya luar biasa pengalaman, nggak semua orang bisa dapat ya. Nah Mas, untuk dari semua prestasi Mas Doni, piala-pialanya Mas Doni yang udah ada, mana sih Mas yang dulunya itu tuh kayak, aku pengen iso menang ning kene, atau aku pengen bisa menang di sini, tapi pada akhirnya beneran jadi kenyataan gitu. Dulu di Jepang ya, 2007 All Japan Championship di sirkuit Okayama, karena kalau saya tembus 5 besar waktu itu saya bisa dikirim ke 2008 semua seri di GP 250. Akhirnya saya bisa masuk 5 besar, akhirnya Yamaha Indonesia support saya full seri di GP 250 2008. Itu sangat berkesan ya. Kalau dulu kita balap Indonesia sampai ke Jepang tuh cuma ada 2 pembalap Asia. Saya sama Ratapak Wilariot dari Thailand. Kalau race-nya yang paling membutuhkan effort atau maksudnya yang paling usahanya itu tuh paling keras banget itu race waktu di mana Mas? Effort di GP 250 tuh karena tahun pertama motor 250 cc dan lawannya pembalap top semua, jadi harus ekstra ya, karena motor yang saya pakai motor yang sudah nggak diproduksi untuk balap lagi, udah
discontinue waktu itu, tetapi karena saya dan Yamaha Indonesia mau develop motor untuk ikut kejuaraan dunia, jadi kita gunakan lagi tuh motor tahun 2000-an, 97 sih, 2000 terakhir digunakan. Dulu ada pembalap Shinya Nakano, Naoki Matsudo, dan Shahrul Yusi dari Malaysia yang GP 250 terakhir digunakan. Terus akhirnya tahun 2008 saya balap lagi, waktu itu kontrak Yamaha, mau nggak mau harus pakai Yamaha. Terus kita develop ulang motor tadi, menggandeng mekanik juara dunia dari Jerman ya, mekaniknya Thomas Lucky yang juara GP 125. Kita gandeng untuk riset, untuk tetap bisa kompetitif balap melawan motor-motor yang baru, karena setiap race tuh kita ketinggalan hampir 15 sampai 25 km motor tadi yang saya gunakan, karena ya emang udah discontinue ya, kurang kompetitif. Tetapi waktu itu kontraknya sama pabrikan tersebut, jadi kita fight untuk tetap balap. Paling bagus sih di Yuhai tadi pas wet race bisa top 15. Dan kalau hujan sih selalu kompetitif ya, menggunakan motor tadi TZ 250 karena handlingnya enak dan tenaganya tidak overpower. Jadi paling bagus pernah di Indianapolis waktu itu, KTT kualifikasi ke-5. Tetapi pas hari race day-nya dibatalkan balapnya karena ada typhoon ya, jadi cancel balapnya. Padahal pas Sabtu tadi ya kualifikasi, waktu itu hujan lebat juga dan sangat kompetitif waktu itu feelingnya, tetapi nggak jadi balap. Loh, kalau misalkan cancel gitu ya Mas, ya kayak kemarin kan waktu di Mandalika waktu itu juga hujan deras banget tuh Mas. Kalau misalkan cuacanya nggak mendukung sampai waktu tertentu, itu bakal di cancel. Iya, cancel, betul. Berarti juga modalnya juga ikut hilang. Betul. Ya udah resiko ya, force major ya Mas. Karena kecuali di Qatar ya, itu pernah di Qatar kejadian nggak jadi balap hujan, di cancel bisa lagi hari Senin balap. Tapi mungkin ditanggung semua dari pemerintah Qatar ya, untuk akomodasi tim, karena di Qatar kan sponsornya dan duitnya kencang ya, kuat. Nah Mas, untuk apa ya, mungkin untuk perkembangan dunia balap di Indonesia, menurut Mas Doni itu gimana sih perkembangan pembalap-pembalap di Indonesia? Apakah sudah, mungkin Mas Doni kan pasti kayak punya standar-standar sendiri ya. Nah, apakah itu sebenarnya sudah kayak masuk, wah ini udah bisa nih? Gitu. Ya, kalau untuk di Asia kita sudah sangat kompetitif ya. Entah itu di underbone, di AP 250, 600cc dan 1000. Itu kita menjuarai dan mendominasi ya. Tetapi kalau di Europe, di European Championship, Spanyol Championship atau kejuaraan dunia masih struggle kita. Di Eropa sendiri kita harus adaptasi dengan mekanik, bahasa, sirkuit yang berbeda ya. Dan sedangkan untuk pembalap Eropa itu udah satu langkah di depan kita, karena dia emang lahir di Spanyol, udah mengikuti seri Spanyol, Italia Championship, Spanyol Championship. Ya sirkuitnya yang beberapa yang digunain di MotoGP kan. Jadi udah hafal, udah punya data setting ya. Kecuali kita dari Asia yang masih buta, belum pernah di Eropa, tiba-tiba balap ke sana, sirkuitnya baru, kita latihan cuma di PlayStation aja. Jadi simulasi juga. Iya, sangat membantu sih. Emang kalau misalkan ini Mas, kita race keluar ke Eropa tadi, mekaniknya kita nggak bisa bawa sendiri? Kita biasanya kontrak sama tim di Eropa ya. Entah gitu. Itu kita di tim Spanyol atau Itali, semua udah dari sana. Mungkin ada satu asisten mekanik atau chief mekanik dari Indonesia. Ya tergantung dari sponsor ya, kebijakan dari sponsor. Tapi kalau di tim saya dulu 2008, tim Yamaha Pertamina Indonesia di GP 250, cuma prinsipal atau CEO-nya orang Spanyol. Untuk manajer orang Indonesia, pembalap Indonesia, mekaniknya orang Indonesia juga. Itu mekanik tuh sebenarnya itu kayak nyeting motornya itu ya berdasarkan requestnya Mas? Iya, dari rating style saya, dari data yang telemetri kita lihat tadi, kita adjust ke motor. Jadi kita ngerem seberapa, buka gas seberapa, keluar semua di komputer kalau kita download datanya. Itu ada namanya 2D,
telemetrinya, jadi nggak bisa bohong kita ngeremnya kejauhan, kita bukanya gas telat, ya nggak bisa, wah motornya nggak kenceng nih, dicek semua, nggak bisa bohong kita. Kayak smart motor. Iya, ada GPS-nya semua, kita crash di mana. Kalau di Indonesia sendiri sih Mas, untuk support dari pemerintah itu tuh gimana Mas? Ya saya lihat sekarang mulai aware sama pembalap, kasih apresiasi, dukungan dari Menpora, entah itu dari pemerintah, karena bisa membuat sirkuit kan berarti udah Termasuk prestasi yang luar biasa ya, sirkuit Mandalika International Circuit yang bisa digunakan di MotoGP. Berarti emang punya home base sendiri itu juga jadi support tersendiri. Jadi kita bisa latihan di Mandalika kan untuk persiapan Grand Prix atau apa, jadi lebih hafal sirkuitnya dibanding pembalap lain. Kalau ada mempunyai keuntungannya. Nah, Mas Doni ini kan dulu kan juga mulai balapan itu kan dari umur 9 tahun. Betul, ya? betul. Nah, gimana sih Mas potensi pembalap ciliknya di Indonesia sekarang ini gitu loh. Terus kayak cikal bakalnya itu tuh apakah sudah terlihat? Ya banyak sekali ya sekarang pembalap kecil atau pembalap muda, beda dibanding zaman saya dulu ya. Saya paling muda, lawannya senior ya, umurnya beda. Kalau sekarang hampir rata ya. Dari 8 tahun, 7 tahun udah ada, 9 tahun dari Yogyakarta banyak sekali. Jadi ya udah ada komunitasnya, ekosistemnya, walaupun belum solid ya, tetapi udah paling nggak ada wadahnya. Udah ada wadahnya. Kalau yang tadi kan Mas Doni kan juga bilang Jogja kan salah satu daerah yang menelurkan banyak pembalap bagus nih. Selain Jogja itu mana lagi Mas? Rata-rata masih Jawa Tengah ya, Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah malah. Jawa Tengah, dari Surabaya ada juga, ada Andi Gilang dari Makassar, tetapi rata-rata mereka trainingnya di Jogja ya, home base-nya di Jogja. Ada Andi Gilang yang sekarang lagi strong, lagi kompetitif di Asia, dia juara Super Sport 600 waktu itu bersama Honda, tahun ini di 1000 cc juga, juara juga. Dia asli Makassar tapi home base sama timnya di Jogja. Nah Mas, untuk bahas soal, kita kan juga udah punya sirkuit baru yang Mandalika itu, apakah Mandalika itu bisa jadi nafas baru juga nih buat dunia balap di Indonesia juga gitu? Ya tentunya jadi home of motorsport ya buat pembalap Indonesia ya. Ada kejuaraan MRS Mandalika Racing Series, itu ada 5 seri. Itu ada kelas underbone 150 cc, di sport 150, sport 250, super sport 600 cc, sama 1000 cc hobi ya. Beruntung sekali ya balap-balap sekarang bisa terjun langsung di sirkuit yang proper, yang digunakan di MotoGP, yang aspalnya bagus, safety-nya bagus. Tentunya bangga kita sebagai pembalap Indonesia bisa mempunyai sarana yang sangat layak dan proper ya untuk mengembangkan skill. Hanya saja harus kita jaga untuk selalu ada event ya, nggak hanya setahun 2 tahun ini, akan berkelanjutan terus ada kejuaraan MotoGP ya. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya itu ada berapa race track sih Mas? Yang Sentul sama Mandalika, tapi Sentul hanya buat latihan aja, track days, balap mobil. Kalau buat motornya udah nggak ada dipakai ya, karena kejuaraan Asia Road Race sudah di Mandalika. Oh, udah pindah ke Mandalika semua. Nah, udah lebih safety semua, lebih aspalnya, gripnya lebih bagus. Tapi kalau dari Mas Doni sendiri sih, menurut Mas Doni itu mungkin misalkan nih kayak, wah jadi daerah gini misalkan kalau di daerah sini itu ada race track-nya kayaknya mantep deh gitu. Ya. Daerah mana sih Mas yang menurut Mas Doni sebenarnya punya potensi gitu? Ya di Jawa ya. Di Jawa ya. Emang. Pengennya sih saya di Jogja ya, karena kita banyak pelaku balap dan balap yang hebat yang bisa membawa harum nama Yogyakarta ya. Jadi alangkah baiknya kalau pemerintah bisa fokus, bisa support bikin sirkuit untuk sarana olahraga ya. Jadi mengurangi kebut-kebutan di jalan raya juga kan. Kalau ada wadahnya di sirkuit, orang akan latihan di situ, akan mengurangi balap liar juga tentunya.
Benar sih ya. Nah, Ya. ini sekalian ngomongin balap liar nih Mas. Ada pesan-pesan nggak sih Mas untuk darah-darah panas pembalap Indonesia yang mungkin balapnya di jalanan gitu Mas? Alhamdulillah dari kecil saya dididik disiplin ya sama almarhum ayah saya. Kalau dulu kan masih belum cukup umur, balapan 9 tahun, jadi ke sekolah masih naik sepeda ya dulu berangkat sekolah. Sekalian latihan fisik kan. Mulai umur 17 ya punya SIM, SMA itu baru naik motor waktu itu. Kalau di jalan emang nggak dibolehin. Apalagi kebut-kebutan atau trek-trekan sangat dilarang. Kalau sampai ketahuan bisa kena marah dan biasanya kena hukuman untuk latihan fisik. Tambahin latihan fisiknya berat. Jadi sangat disiplin. Kuncinya untuk berhasil tadi ya disiplin. Motivasi tinggi, tidak cepat puas diri, selalu ingin lebih, dan dedikasi yang tinggi sama apa yang kita pilih. Waktu di Grand Prix dulu saya masih nggak habis pikir ya, karena latihan fisik mungkin pembalap Indonesia yang pelopor latihan fisik road bike di Indonesia saya ya waktu itu. 2009 2008 udah menggunakan road bike, karena di Eropa ya latihan fisiknya pembalap tuh untuk endurance, kardionya sepeda balap road bike itu sehari 175 kilo. Pertama saya ini dikerjain nih, saya gila 175. Waktu masih awam ya, waktu awam tuh masih cuma 25 kilo, 50 kilo saya goes. Begitu saya udah seneng banget sepeda kompetitif, pulang dari Spanyol tadi ketemu teman-teman atlet timnas, saya ikut latihannya emang berat 175 kilo. Sampai mana tuh? Kalau saya paling jauh tuh 200 kilo, Jogja, Kebumen, lewat Sate Ambal itu pulang tuh 200 kilo, lewat Dendels tuh. Cuman mau nyati? Fisik. Kalau pas rute santai, recovery, mungkin kita bisa mampir. Ayo pas intensif latihan, endurance tuh, non-stop. 6 jam, 7 jam. Start jam 6, 7 pagi, ya jam 2, jam 3 finish. 3 sore. Soalnya tadi ya pertanyaannya mungkin jadi kayak yang naik motor ngapain harus pakai apa, latihan kardio, latihan fisik itu buat apa? Ternyata tadi karena mungkin emang kalau badan capek itu jadi kurang fokus itu. Dan kita labnya kan 25 lap, kok kita pas sendiri nggak ada lawan mungkin enjoy ya, tapi kok pas di pressure kita fight rebutan itu harus ya benar-benar harus kompetitif, harus konsisten juga lap time-nya tiap lapnya ya untuk juara, dan harus fokus untuk bisa gimana caranya biar nggak lengah ya, mengantisipasi lawan. Berat badan juga itu juga mempengaruhi. Iya, sangat mempengaruhi. Dulu makan saya sampai 2013 sangat kompetitif ya. Pola makan dijaga, ada ahli gizinya. Sehari makan pagi berapa gram, siang berapa gram, malam hanya buah-buahan. Itu ada. Habis sekarang nggak ada kejuaraan yang kontrak lagi, ya, udah naik sekarang berat badannya hampir 8 kilo. Jadi saya nggak bisa sih. Betul, makanya sekarang aku balap hanya di supermoto aja, hanya untuk hobi, untuk melatih adrenalin, biar nggak kebut-kebutan jalan, disalurin di sirkuit. Jadi kalau apa ya, mungkin kalau dari Mas Doni sendiri nih menanggapi mungkin ya anak-anak Indonesia lah, banyak juga yang suka balapan di jalanan. Itu tanggapannya Mas Doni gimana? Ya menurut saya di jalan raya bukan tempat untuk memacu kecepatan ya, karena kita harus menghormati pengendara motor yang lain, karena di jalan raya kita harus tertib lalu lintas ya. Dengan tertib akan tidak membahayakan pengendara motor lainnya. Ketika kita mau kebut-kebutan, mau maju motor kencang, harus di sirkuit menggunakan safety gear yang lengkap, helm, sepatu, jadi aman. Tapi kan nih Mas, kalau misalkan tadi untuk mungkin teman-teman yang suka balapan di jalanan, kan mungkin kayak terus mereka nanti kayak tadi kan pesannya dari Mas Doni, ya jangan di jalanan karena itu nggak aman, dan juga kita harus menghormati pengendara yang lain. Betul. Tapi kan mungkin mereka bisa beralasan nih Mas. Lah gimana saya untuk misalkan untuk saya nggak tahu nih misalkan mau balapannya di mana atau caranya gimana.
atau mungkin kalau misalkan saya harus beli wear pack dan helm lain sebagainya juga mahal. Nah itu mungkin kalau dari Mas Doni mungkin misalnya kayak yang kamu coba aja datang aja nih misalkan. Atau... Sekarang udah banyak ya racing school kayak di Jakarta ada M Fadli 43 Racing School, terus ada di Tasik ada Oki Ristan Racing School, di Jogja ada Doni Tata Racing School, ada D45 Racing School punya Mas Dedi. Jadi di Surabaya ada Gary Salim. Jadi udah ada racing school di tiap daerah ya untuk teman-teman atau penghobi balap motor bisa kontak langsung ke para senior pembalap-pembalap di kotanya masing-masing, mesti akan diarahkan. Udah ada sirkuitnya kayak di Surabaya, di GPT, di Tasikmalaya, ada di Bukit Pusar, di Sentul ada di Sentul Go-Kart, di Jogja Stadion Mandala Krida. Walaupun ada lahan-lahan parkir atau ada sirkuit permanen, kita bisa latihan di situ menggunakan yang proper, motor benar-benar motor yang balap, menggunakan helm, baju racing suit, jadi aman. Tapi biasanya kalau masuk ke ke racing school tadi, untuk motor itu bisa kayak dipinjemin? Iya, semua ada. Dia ada persewaan, ada helm, baju balap, motor. Berarti tergantung ada paket-paketnya. Berarti sebenarnya juga enggak yang terus kamu harus beli enggak, ya. Benar. Kalau yang sesekali mau coba bisa yang sewa. Kalau emang beneran bakat atau punya niat khusus ya harus punya sendiri ya. Ya itu berarti untuk teman-teman yang mungkin suka balapan di jalanan gitu, mungkin kan daripada kayak tenaganya disalurkan di wadah yang salah kan, kalau emang ada wadahnya dan siapa tahu bisa jadi profesional, jadi mungkin bisa kontak-kontak ke racing school yang tadi sudah disebutkan sama Mas Doni tadi ya. Nah, harapannya nih Mas di dunia balap Indonesia nih, kedepannya tuh Mas Doni itu punya harapan seperti apa? Ya harapannya kalau saya untuk Yogyakarta punya sirkuit permanen ya. Jadi kita punya benar-benar tempat yang proper dan jadwalnya teragenda dengan baik. Jadi mau Senin sampai Jumat benar-benar bisa latihan. Nah, sekarang kan kalau kita pas nggak dipakai event bazar atau konser musik, kita bisa latihan di Mandala. Tapi pas dipakai event kita harus ke Boyolali latihan. Mudah-mudahan pemerintah Jogja akan tergugah hatinya untuk memberi fasilitas, karena pembalap-pembalap dari Jogja bisa mengharumkan nama Yogyakarta, Indonesia sampai internasional dari cabang balap motor. Jadi mudah-mudahan ada apresiasi. Dari PON juga kita juga sering memberikan medali emas. Dulu saya 2004 dari Jogja untuk PON kasih perak sama perunggu. Umur berapa itu? 2004 di Palembang zaman dulu. Jadi ya mudah-mudahan pemerintah lebih aware Yogyakarta untuk membuat sirkuit ya, karena kita banyak balap berpotensi di Jogja, mau latihan susah. Kan bisa menguntungkan juga kalau kita ada sirkuit, kan orang-orang akan datang sekolah balap di Jogja, kita bisa bikin event nasional dan live TV juga kalau balap nasional. Jadi bisa sangat menguntungkan ya. Maksudnya nggak menguntungkan di pembalapnya doang, tapi ya, maksudnya di pemerintah pun juga sebenarnya kita bisa kelola buat event musik atau apa di dekat sirkuit. Mudah-mudahan bisa maju seperti di Malaysia. Di Malaysia dan di Spanyol, di tiap kota ada sirkuit, makanya pembalap-pembalapnya hebat-hebat. Ini mulai sih di Jogja, kayak ada GBT, ada di Tasik, ada di Boyolali, Sentul. Semoga segera. Dan tapi di luar daerah banyak sekali ya sirkuit ya. Kayak di Makassar ada, di Sumatera. Mudah-mudahan di Jogja, kota yang istimewa, bisa terlaksana. Pemerintah Jogja kalau nonton mungkin bisa kontak-kontak Mas Doni juga. Nah, Mas, untuk Mas Doni sendiri nih, untuk plan terdekatnya sekarang itu, Mas Doni itu mungkin pengen apa atau mau ngapain gitu? Ya mungkin plan terdekat, sekarang udah 33, harus paling pengen merit Mas. Insya Allah lah tahun depan mungkin. Amin. Kalau yang lain untuk balap udah enggak, lebih fokus ke coaching aja sekarang, bagi sharing-sharing pengalaman saya waktu di Eropa
ke pembalap junior kita, semua bisa membantu dan akan lebih sukses daripada saya. Ini nggak kerasa ya Mas ya, udah banyak pertanyaan yang tadi juga disampaikan, juga mungkin tadi kayak pertanyaan orang awam dari saya juga mungkin sudah dijawab dengan baik nih sama Mas Doni. Kita sekarang mau tutup, sampai bertemu ya teman-teman di next episode dari Chit Chat dengan narasumber-narasumber yang juga nggak kalah serunya dari Mas Doni Tata. Thank you. Sampai jumpa. Sampai jumpa.